Saya memperhatikan politik, terutama bagian dungunya yang saya perhatikan tuh. Jadi enggak, saya bukan orang politik gitu. Saya mau terangkan soal ini, saya balik pada hal yang betul-betul konsepsional. Saya ngajar metodologi 15 tahun. Coba saya uji. Kalau ILC mau bikin survei dengan pertanyaan, bolehkah orang dungu memimpin lembaga survei? Entah mau online, entah mau tetap muka, tapi itu. Karena kita mau tahu boleh nggak orang dungu memimpin lembaga survei. Dan kita terkejut ternyata 73% responden mengatakan boleh. Siapa yang mau larang? Kalau kita periksa kenapa boleh? Ya karena respondennya dungu. Masuk akal nggak? Itu banyak terjadi. Itu yang disebut sebagai Stockholm Syndrome. Yang kadang-kadang orang terpaksa memuja si pembohong itu untuk dapat insentif batin. Saya lanjutkan lah. Saudara Burhan juga mensurvei ide 3 periode. Temuannya naik dari 27 ke 33, mungkin sekarang udah 35%. Orang setuju 3 periode. Bagaimana kalau dia naik sampai 73%? Pak Jokowi bilang terima kasih. Kalau begitu saya akan maju terus. Hasil survei. Jadi ngapain pertanyaan dungu itu diajukan? Kan konstitusi bilang nggak boleh 3 periode. Jadi ngapain dipaksa untuk menggugat demagogi responden itu? Kan logiknya begitu. Itu yang terangkan tadi kata Saudara Burhan. Kami punya oversight committee, apa dewan etis segala macam yang memeriksa metodologi. Ini juga ngaco. Di mana-mana di dunia dewan etik itu memeriksa yang disebut sebagai moral clarity itu. Metodologi itu standar, masukin komputer selesai, ketahuan di mana bohongnya. Tetapi moral clarity itu yang diminta. Anda tidak boleh bikin survei untuk menghitung berapa orang yang pro hukuman mati, nggak bisa. Karena konstitusi kita melarang hukuman mati. Anda nggak boleh bikin survei untuk menentukan bangsa ini mau lanjut apa enggak. Nggak boleh bikin survei itu. Kalau udah final nggak boleh. Jadi logikanya begitu. Kalau saya pakai istilah teknisnya tuh, ada hermeneutic of confirmation, ada hermeneutic of suspicion itu. Sekarang misalnya, kita mesti suspicious, kita mesti curiga, kenapa angka 73 itu diucapkan oleh Kompas dan oleh Burhan. Itu kebetulan. Oh, karena itu kita mau tanya kenapa itu terjadi secara kebetulan. Kalau kita periksa misalnya datanya tuh, Pak Jokowi terpilih di 2019 dengan angka 55% itu. Sekarang dia dapat 73%. Saya lanjutkan dulu logikanya ya. Kalau orang berpikir, dari mana tambahan itu? Dari pemilih Prabowo, kan jauh sekali kan? Saya abaikan dulu itu, karena mungkin itu biasa aja. Tetapi di dalam politik, selalu ada yang disebut sebagai kayak lilin. Lilin itu, kalau dia sebelum dia mati, dia nyala terang. Perhatikan, lilin itu makin lama habis, lalu tiba-tiba dia nyala terang. Itu yang terjadi. Sekarang Cak Imin tadi soalnya, dari mana dapat ide itu? Ya memang bukan pembicaraan khusus atau yang diputuskan, tapi beliau melihat sinyal bahwa publik menginginkan Jokowi 3 periode, lalu dia nebeng di situ. Boleh nggak sebagai politisi? Boleh aja. Tapi sebagai orang yang berakal, dia justru mesti malu, karena dia akan nebeng di situ. Kalau Jokowi diperpanjang 3 periode tanpa pemilihan, diperpanjang tahunnya, maka anggota DPR juga kan ikut kan? Karena sama-sama. Mesti dia malu, karena dia akan dapat tambahan kekuasaan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat. Padahal demokrasi bilang, Undang-Undang Dasar kita bilang, semua pemerintahan, semua dalam segala level harus
dipilih secara demokratis. Artinya ada pemilihannya, bukan ditunjuk dan diperpanjang. Mesti Caimin malu. Dia kan mesti, loh kok saya dapat sesuatu yang tanpa saya bekerja tuh. Itu yang disebut moral clarity. Kejernihan moral. Jadi sekali lagi, kalau kita mau main-main dengan teori, kita bisa dederkan di situ semua teori. Tapi kan pembicaraan kita sekarang ini kan soal teknis politik aja. Dan kita mau lihat bangsa ini bagaimana bertumbuh. Kalau dihipnosis terus, Kompas tiba-tiba bilang, ya ini hasil survei. Loh Anda itu Kompas, Anda mesti berpikir kenapa hasil survei Anda berbeda dengan fakta bahwa daya beli turun. Nilai tukar petani turun, korupsi naik itu. Kan dia mesti terangkan kan. Itu yang disebut sebagai hermeneutic of suspicion. Jurnalis dia mesti curiga kenapa begitu. Tapi dia bilang ini hasilnya, kita sajiin datanya aja. Nah itulah contoh dari Kompas, sebuah media yang mediocre. Gak mau bertanggung jawab terhadap kecemasan publik. Ya kan survei bilang begitu. Jadi tanya pada siapa? Tanya pada komputer. Jadi demokrasi diandalkan pada hasil survei. Jadi dari awal tadi kita tahu bahwa kalau survei itu diajukan, misalnya Burhan bilang, itu uang kita sendiri. Lu nggak boleh survei dengan uang lu sendiri, nggak bisa. Kecuali lu mau pakai itu buat lu sendiri, kenapa lu publish? Kan lu mesti dapat uang sebagai lembaga survei untuk meneliti sesuatu. Kalau sekedar ya itu public service, kita nggak ada survei yang bersifat public service tapi untuk kepentingan sendiri tapi dipublish. Nah ini yang mau saya terangkan supaya misalnya Ibu Mega percaya nggak beginian? Ibu Mega orang yang dia tahu hasil survei, tapi dia tahu bahwa di dalam demokrasi yang disebut kejujuran, ada kernel, ada biji yang kalau bahkan dipecahkan dia tumbuh lagi. Itu yang saya kagum dari Ibu Mega. Mungkin karena saya lagi duduk dekat sama Arya Bima, kena aura. Tapi itu yang kita mau lihat. Dan dalam keadaan kritis kita butuh orang yang bisa bedain ini jujur apa enggak sih. Bahasa tubuhnya kita udah lihat tuh. Bukan bahasa tubuhnya tuh nggak enak tuh, apa gelisah tuh. Kompas itu cara menerangkan juga gelisah tuh. Kegelisahan itu menunjukkan ada kebohongan yang disembunyikan. Jadi kelihatannya begitu dan udah kita anggap aja bahwa ini satu fase kita belajar tentang kebohongan publik yang diulang-ulang tapi tetap berlangsung. Nah, kadangkala orang mau bersembunyi dari keadaan itu karena terdesak. Dalam ilmu kebinatangan ada makhluk kalau dia terdesak dia ubah warnanya, namanya bunglon. Tapi ada juga makhluk kalau dia terdesak dia produksi bau busuk dari dalam dirinya, namanya kepik atau kecoa. Jadi kita lihat angka 73 itu bunglon atau bau busuk. Terima kasih.